Setahun yang lalu kamera ini muncul sebagai terobosan baru buat kamera mirrorless-nya Sony. Kamera sekecil ini jadi terobosan baru. Kok bisa sih? Sony A7C ini adalah kamera yang speknya sama banget dengan A7 III ya, kamera saya yang saya pakai rekam ini. Dan body APS-C tapi kemampuannya kayak full frame gitu. Kamera ini punya kayak sensor full frame 24 megapiksel dengan 6K downsampling ke 4K. Sama-sama dengan A7 III, masih pakai 8 bit dan 420 gitu, 4K 24 fps, Full HD 60 fps dan 120 fps, dan menggunakan baterai FZ100 yang daya tahannya asu banget. Beberapa orang sih ada yang bilang kalau A7C ini cuman A7 III yang dikecilin dan dikasih flip screen aja gitu. Tapi apakah itu bikin kita harus memandang sepele kamera ini? Harusnya sih enggak ya. Karena gini, dengan semua teknologi yang dimanfaatkan Sony ke dalam body sekecil ini, artinya Sony udah siap untuk menambah teknologi yang lebih bagus lagi di kamera-kamera kecilnya yang biasanya cuma dikasih sensor APS-C aja. Dengan gitu, Sony udah siap buat step up lagi di lini-lini small kameranya atau kameranya yang lain, yang mana beberapa tahun belakangan ini udah mulai dipepet banget sama Fuji atau Lumix ya. Sorry Canon, coba minggir dulu. Body yang lebih kecil ini bikin kita para pengguna body gede, jadi meski berkorban satu slot memory card, dan bukan itu aja yang kita korbanin ya, kita juga kehilangan kayak dua custom button gitu, dan juga satu dial depan itu juga nggak ada. Ini agak ganggu sih buat yang biasa pakai manual gitu. Tapi ya udah sih, demi body yang lebih ramping kita memang harus ya siap berkorban gitu lah. By the way, video ini nggak disponsori sama Sony, tapi video ini disupport oleh Sriwijaya Kamera yang menyediakan saya sebuah A7C untuk jadi bahan review. Sriwijaya selama ini selalu jadi pilihan pertama saya untuk belanja keperluan perkameraan dan persyutingan. Selain itu, para krunya juga sangat kooperatif dan harganya juga sangat bersaing. Silahkan cek profil mereka di Instagram atau nonton YouTube channel mereka. Balik lagi ke review. Kamera ini, A7C ini mengadopsi fitur terbaik yang dimiliki oleh A7S III, yaitu flip screen. Ini buat beberapa orang sih kayaknya sebuah keunggulan ya. Soalnya saya sering banget kayak dipamerin sama teman-teman merek sebelah kalau kamera mereka punya flip screen. Tapi emang sih buat teman-teman yang suka ngevlog, flip screen ini pasti berguna banget buat ya yang namanya kayak ngambil angle yang bagus buat lagi ngobrol ke kamera gitu ya. Terus beberapa bandor atau pintu-pintu ini juga desainnya bagus deh, nggak kayak A7 III yang gantung-gantung gitu. Terus pemanfaatan space di sebelah kiri ini juga amat ergonomis. Jadi line input, misalnya kalau kalian pakai eksternal mic gitu, dia nggak ganggu artikulasi dari screen ini. Memory card slotnya juga aman banget dan nggak ganggu dengan kalau screen lagi dibuka terus kalian mau kayak ganti ganti memori gitu, sama sekali nggak susah gitu ya. Tapi buat saya pribadi, ini flip screen ini saya agak kurang suka ya. Pengalaman saya pakai A7S III dan X-T4 dari merek sebelah, flip screen ini bikin saya jadi nggak bisa ngerasain kayak horizon dengan baik gitu ya. Apalagi kalau lagi panning atau misalnya bikin rotasi kamera tuh gimana ya? Agak beda aja gitu kalau pakai A7 III atau kamera yang misalnya screen-nya itu sejajar sama lensa gitu, kayak buat nemu horizon dan atau framing yang lebih pas itu tuh lebih gampang dan lebih presisi gitu. Tapi mungkin ini cuman kayak perasaan saya aja ya. Gimana menurut kalian? Kasih tahu aja saya di kolom komen nanti ya. Kolom komen. Tapi satu fakta buat saya, autofocus di kamera ini lebih bagus dari A7 III. Kita juga ada tambahan info dari teman saya, Blitut D. Darmawan, yang udah pakai kamera ini buat foto dan ngevlog ya beberapa lama gitulah. Silakan Blitut D. Iya bener Bladit. Jadi aku udah pakai Sony A7C ini kurang lebih selama 4 bulan. Mostly aku pakai untuk jalan-jalan, untuk bikin konten. Kadang juga aku bawa untuk kerja, dan kamera ini udah cukup banget untuk aku. Dan alasan utama kenapa aku beli A7C ini karena ada fitur ini.
Nah, ada flip screen-nya. Kalau aku bikin konten perlu ngomong ke arah kamera, aku nggak perlu repot-repot lagi bawa external monitor karena udah ada flip screen seperti ini. Alasan kedua kenapa aku beli ini karena di kelas full frame A7C ini ringkas banget, bodinya kecil. Terus kalau aku jalan-jalan naik motor cuma bawa tas lempang yang kecil, kamera ini bisa nyelip di tas dengan ringkas. Jadi nggak perlu repot kalau bawa kamera ini. Dan karena bodinya yang kecil itu ada beberapa tombol yang dihilangin di Sony yang sering aku pakai sebenarnya, tombol custom C1, C2, C3 di sini nggak ada. Jadi mostly aku pakai tombol FN yang ini untuk shortcut yang sering aku pakai. Tombol dial yang di sini juga nggak ada. Jadi kebanyakan pakai dial yang ini sama ini. Jadi masalah kebiasaan aja sih, nanti bisa dirubah-rubah lagi. Oh ya, kekurangan minor lainnya yang mungkin nggak masalah untuk aku yaitu ini slot memorinya cuma ada satu di sini, terus speednya cuma bisa 1/4000, nggak bisa 1/8000, tapi jarang banget aku pakai 1/8000 juga. Terus apalagi ya? Oh ya, yang bagi yang sering pakai viewfinder, ini viewfindernya kecil, terus ear cup-nya ini kecil banget, jadi nggak nyaman banget kalau pakai viewfinder. Tapi aku jarang sih pakai viewfinder. Ini mostly aku pakai screen yang ini. Kelebihan yang jarang orang lain bahas di kamera ini yaitu bunyi shutternya, enak banget. Empuk banget, jadi kayak kriuk 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 kayak gitu loh, kayak orang makan tulang muda ayam tuh loh, kriuk kriuk kriuk, enak banget. Ya, itu sih fitur-fitur yang aku suka dari kamera ini. Oke, kembali lagi sama Bladit. Oke, thank you banyak masukannya Bluetooth D. Jadi Bluetooth D Darmawan ini adalah fotografer dan juga videografer terpandang asal Bali yang konten-konten fotonya bagus banget. Cek karyanya di Instagram Bluetooth D @bluetoothd, atau kalian juga bisa nonton vlog-vlognya di YouTube-nya Bluetooth D. Linknya ada di sini. Jadi marketing positioningnya A7C ini kayaknya buat para vlogger kelas atas gitu ya, atau travel vlogger gitu. Karena dengan kemampuan untuk bisa mengganti-ganti lensa ini, jelas ini diperuntukkan buat teman-teman yang paham shot atau pengen bikin shot-shot sinematik gitu. Atau kamera ini juga bagus buat second cam para fotografer yang udah punya A7 III atau juga A7R misalnya. Ini juga bagus buat para YouTuber buat bikin A-roll. Karena gini, kalau misalnya kameranya dipakai recording lama kayak gini, kayak misalnya juga saya pakai A7 III ini nyaris nggak ada recording limit dan juga nggak overheating. Bahkan IBIS performance-nya ini lebih bagus daripada A7 III loh. Jadi stabilisasinya lebih bagus dari A7 III. Lagi dikit sih, tapi nggak sampai kayak A7S III. Oke, kayaknya segitu dulu review saya untuk A7C ini. Like video ini kalau kalian suka, subscribe channel ini kalau menurut kalian berguna. See you in next video. Bye.